mempercayakan saya di tempat ini. Kita bersyukur Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, kita boleh bertemu di tempat ini. Ya seperti biasanya tidak elok, tidak enak rasanya kalau tidak memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan, nama saya Pendeta Yosua Manurung, Pendeta Yosua Andreas Manurung. Saya menggembalakan di salah satu gereja yang ada di Aceh Tenggara. Ya, saya dari organisasi yang berbeda dari gereja ini. Ya, saya menggembalakan di sana. Ya, saya orang Batak, mama saya juga orang Batak. Tapi kami tinggal di Aceh. Saya sudah lahir di Aceh dan melayani di sana juga karena saya percaya Tuhan juga mencintai orang-orang Aceh. Amin. Amin. Kalau status saya masih lajang Bapak Ibu, ya mudah-mudahan begini sudah melayani Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya percaya Bapak-bapak atau ibu-ibu yang ada di sini juga tetap konsisten melayani Tuhan. Amin. Kalau tempoh hari Bapak Ibu mendengarkan bagaimana keadaan di Aceh, saya ingin saksikan atau ceritakan dulu Bapak Saudara sebelum kejadian itu. Di tanggal sebelum kejadian itu saya pelayanan diundang di salah satu gereja yang ada di Medan. Ketika saya habis pelayanan sore hari jam 5, saya sedang ngopi-ngopi bersama dengan hamba Tuhan atau gembala sidang yang ada di sana. Terus saya mengalami sesuatu yang kegelisahan yang sangat besar pada saat itu. Dan saya katakan kepada gembala yang di situ, Pak Pendeta, saya pinjam kamarnya dulu, saya ingin berdoa. Pada saat itu saya diizinkan untuk berdoa di kamar, Bapak Ibu. Saya masuk ke kamar dan Tuhan tunjukkan air yang banyak, batu-batuan dan tanah, dan banyak sekali kayu. Yang saya sampaikan setelah saya amin, saya merasa kengerian itu ada di punggung saya, ada di belakang saya, Bapak Saudara. Merinding dan sangat ketakutan. Pada saat itu saya keluar dari kamar, pendeta yang ada di sana berkata, kenapa wajahmu pucat, kenapa kamu gemetaran? Saya berkata kepada beliau, akan terjadi bencana alam besar, saya katakan. Dan di mana dekat sekali dengan kita, saya katakan. Dan di hari itu hari Minggu. Kemudian hari Senin saya pulang karena saya tidak diizinkan pulang untuk berangkat malam. Ya pendeta di sana mengambil satu kamar hotel untuk saya menginap. Saya terus berdoa di sana karena tidak tenang Bapak Ibu. Dan kemudian saya pulang di hari Senin, hari Selasa terjadi yang saya lihat. Saya menangis, saya terperuk, saya terpukul di sana. Kemudian Pak Pendeta itu berkata, Pak Pendeta, kamu memiliki suara kenabian. Saya katakan, ini belum Bapak, masih ada lagi. Saya katakan, di mana lagi? Saya tidak tahu, tapi saya merasa itu sangat dekat. Itu waktu bencana alam yang terjadi di Tapanuli Tengah, yaitu di Sibolga. Nah, di hari Selasa, di hari Rabu pagi dia telepon demikian. Atau ya, di hari Rabu pagi dia telepon Pak Pendeta Nababan pendetanya itu. Dia telepon dan saya sampaikan masih ada lagi. Ternyata di Aceh Tenggara, di Aceh yang terjadi Bapak Ibu. Di Aceh, wow, data Pak Pendeta itu juga ternyata masih ada lagi ya. Dan rumahku juga kena, kata Pak Pendeta itu. Karena Medan banjir juga, banyak rumah beliau juga masuk air. Kebetulan rumahnya ada lantai 2, di lantai 1 sudah tergenang air setinggi 1 meter. Dan dia mengusik, Pak Pendeta, kalau tahu aku di rumah aku kena, sudah ada persiapan. Ya kita tidak tahu toh. Dan itulah yang terjadi. Dan saya sudah sampaikan kepada teman-teman juga sebelum kejadian itu, mereka terkejut. Dan saya tidak tahu, berkali-kali ketika ada bencana alam Tuhan selalu kasih lihat. Saya tidak tahu bagaimana itu. Saya tidak tahu, tapi saya percaya semuanya diperlihatkan kepada orang-orang yang tetap berdoa. Saya aktif juga di dalam gerakan misi Bapak Ibu. Saya terkoneksi juga di dalam gerakan-gerakan misi, dan di dalam organisasi saya diangkat menjadi departemen misi di pusat.
Dan mudah-mudahan begini sudah dipakai. Puji Tuhan. Haleluya. Hari ini saya ingin share firman Tuhan yang akan saya bagikan, yaitu berjudul Immanuel. Katakan Immanuel. Jadi karena engkau berkata Tuhan selalu beserta kita. Ya, kita boleh buka di dalam Keluaran 14. Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14, Bapak Ibu. Bagi yang sudah menemukan katakan amin. Ya, masih satu orang katakan amin. Yang sudah menemukan katakan amin. Nah, itu baru semuanya. Baik. Saya akan baca di ayat yang ke-9, Bapak Ibu kita boleh kerjasama. Bapak Ibu akan baca di ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11, kita boleh bergantian. Firman Tuhan bagi kita, adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi-hahiroth di depan Baal-zephon. 2-3 ya. Ketika Firaun telah dekat orang Israel dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini yang telah katakan pada orang Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab mereka kami bekerja pada Mesir dari mana di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berkata dan akan biasa. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, di dalam kisah atau kejadian yang terjadi di tanah Mesir, di mana bangsa Israel dikeluarkan dengan tangan yang kuat, dengan tangan yang terangkat, yaitu dengan tangan Tuhan sendiri. Nah, kita ketahui Bapak Saudara, ketika 10 tulah yang terjadi kepada bangsa Mesir, sehingga Firaun mengeluarkan bangsa itu. Namun Bapak Ibu Saudara, ketika bangsa itu keluar, Firaun mulai berubah pikiran. Dan sehingga apa yang terjadi? Firaun mulai mengejar mereka lagi, Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi di sini? Ketika mereka sudah dekat, bangsa itu sudah keluar dari tanah Mesir, dikatakan adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi Pi-hahiroth, Bapak Saudara. Nah, ketika itu Bapak Saudara, Firaun telah dekat, orang Mesir atau orang Israel itu menoleh, mereka menoleh. Karena apa? Situasi yang terjadi di sana itu sudah sangat-sangat berat. Dan di sini saya ingin sampaikan Bapak Saudara, Immanuel atau Tuhan yang beserta kita itu selalu aktif, Bapak Ibu. Selalu aktif. Di sini saya akan sampaikan, boleh buka slide-nya. Mengapa Immanuel itu selalu aktif, Bapak Saudara? Pentingnya kehadiran Tuhan atau Immanuel itu bagi kita. Nah, kita tidak tahu tantangan apa yang akan terjadi, amin. Kita tidak tahu hari esok apa yang akan terjadi. Dan kita tidak tahu bagaimana situasi kita di hari esok. Maka dengan itu, kehadiran Tuhan itu sangat-sangat penting. Kehadiran Tuhan itu sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam tahun 2025 yang lalu, banyak yang terjadi dan beberapa orang mengatakan tahun 2025 adalah tahun yang sulit di dalam kehidupan. Banyak yang terjadi mulai dari Bapak Saudara, peperangan, mulai dari tindak kriminal yang semakin tinggi, bahkan mulai terjadi lagi bencana-bencana alam. Dan tahun 2026 kita tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi di sini Bapak Saudara, kehadiran Tuhan itu sangat penting. Ketika bangsa Israel itu berjalan di dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir, mereka sudah mengalami pemeliharaan Tuhan. Mereka sudah mengalami
kehadiran Tuhan. Dengan apa? Mampunya mereka bisa keluar dari tanah Mesir. Padahal mereka sangat ditahan di sana. Karena mereka dipakai untuk menjadi pekerja rodi, Bapak Ibu Saudara. Ketika mereka berhadapan dengan itu, mereka mau dikeluarkan dengan pemeliharaan Tuhan, dengan kehadiran Tuhan. Katakan, kehadiran Tuhan sangat penting bagi kita. Haleluya. Kehadiran Tuhan itu sangat-sangat penting. Di tahun 2026 ini kita minta kehadiran Tuhan untuk selalu hadir di dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Nah, di sini Bapak Saudara, saya akan sampaikan ada satu kehadirannya itu untuk apa? Tema Natal umum atau tema Natal nasional berkata apa? Tema Natal Allah hadir memulihkan keluarga. Nah, kehadirannya itu untuk apa? Memulihkan. Kehadiran Tuhan, kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel yang berada di dalam tanah Mesir. Itu untuk apa? Memulihkan bangsa itu yang dulunya mereka menjadi hamba, sekarang mereka keluar untuk menjadi alatnya tuh, kepunyaannya Tuhan, ahli waris, Bapak Ibu Saudara. Amin. Ahli waris. Nah, pemulihan terjadi kepada bangsa itu dengan dimulainya mereka keluar. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Ada satu kejadian yang terjadi di mana bangsa itu kembali dihantui dengan rasa takut. Di mana bangsa itu kembali dibayang-bayangi dengan pasukan Mesir yang mulai mengejar. Amin. Amin. Nah, mereka mengalami itu. Nah, sejarah mendasar Immanuel berarti Allah selalu hadir secara harfiah di tengah-tengah manusia. Katakan amin. Nah, melalui Yesus Kristus di awal tahun 2026, istilah ini dimaknai bukan sekedar menyertai, tetapi juga memulihkan aspek-aspek kehidupan kita. Haleluya. Kehadirannya itu yang akan memulihkan setiap kehidupan kita, baik keluarga kita, baik ekonomi kita. Kalau tahun 2026 orang-orang berkata mungkin ini akan sulit lagi. Kalau kita mengalami Tuhan, atau kalau kita undang Tuhan di dalam kehidupan kita, lembah kelam akan dijadikan menjadi taman bunga. Amin. Amin. Amin, Bapak Saudara. Nah, ketika saya berangkat ke daerah yang mengalami musibah itu, Bapak Saudara, saya melihat di daerah Tapteng itu, nah, ada orang-orang Kristen di sana yang rumahnya sudah rata dengan tanah. Saat mereka menikmati Natal, mereka tetap sukacita, Bapak Ibu. Amin. Mereka tetap sukacita. Walaupun Natal tanpa rumah, Natal jangankan baju baru, rumah pun tidak ada, Saudara. Tapi mereka tetap sukacita. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat. Rumah rata, Bapak Ibu. Pujian dan kuasa Yesus Raja. Bisa gak mereka punya alasan untuk tidak sukacita? Bisa, karena mereka mengalami duka. Tapi duka itu tidak mereka pakai untuk tetap menikmati cinta yang di Natal tersebut. Amin. Duka itu tidak menjadi penghalang bagi mereka. Karena apa? Kami ingin sambut kehadiran Tuhan. Kami ingin terima kehadirannya. Karena dari semua yang terjadi, pemulihan akan terjadi. Haleluya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, slide berikutnya dikatakan kehadirannya sebagai dasar pengharapan. Tadi saya berkata, ketika orang-orang yang ada di Tapteng, orang-orang Kristen yang ada di sana itu punya alasan tidak semangat untuk melayani Tuhan, tapi mereka meyakini kehadiran Allah menjadi satu pengharapan di balik duka. Tuhan sedang persiapkan kebahagiaan. Amin. Secara mendasar, ya, lanjutkan slide-nya. Bangsa Israel dalam posisi terjepit yang terjadi saat itu, Saudara. Di depan mereka ada laut Teberau. Tadi dikatakan di depan mereka ada laut Teberau. Ini posisi yang tidak sangat diinginkan oleh bangsa itu, Bapak Ibu. Karena jalan mereka sudah mentok, jalan mereka tidak ada lagi, dan di belakang mereka ada tentara Firaun. Ini sudah menjadi hal
baru tersebut. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin keluar untuk mencapai yang namanya tanah Kanaan, kita harus lewat yang namanya padang gurun. Padang gurun bukan berbicara tentang kenikmatan, padang gurun bukan berbicara tentang keindahan, tapi di sana semua akan diuji, Bapak Ibu Saudara. Amin. Di sana semua akan diubah. Maka dikatakan kehadiran Tuhan bukan hanya untuk memulihkan, tetapi itu sebagai pengharapan kalau di tengah padang gurun Tuhan masih berikan mana dan ikan daging, Bapak Saudara. Haleluya, haleluya. Dan saat itu Bapak Saudara, apa yang terjadi? Secara logika tidak ada jalan keluar, benar atau tidak? Secara logika di sana tidak akan ada jalan keluar karena laut terbelah. Di belakang mereka pasukan Mesir, Saudara. Namun apa yang terjadi? Kehadiran Allah menjadi dasar pengharapan bahwa masih ada jalan keluar. Ada lagu berkata, masih ada Tuhan, masih ada Tuhan dalam hidupku. Jadi Bapak Saudara, sering sekali orang Kristen gagal berjalan karena di depannya badainya usaha. Mau mundur juga sudah dihantui badai. Sehingga apa? Dia drop di sana. Puji Tuhan. Maka Bapak Saudara, apa yang terjadi di sini Bapak Saudara? Musa memberikan suatu pelajaran kepada mereka. Lihat, Tuhan ada sama-sama dengan kita. Haleluya, haleluya. Maka di sini Bapak Saudara, tidak yang perlu kita lakukan itu cukup meyakini keberadaan Tuhan. Cukup meyakini kehadiran Tuhan yang akan menjadi pengharapan bagi kita. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu. Orang lain berkata tidak mungkin, tapi Tuhan akan jadikan segala sesuatu. Sedikit kesaksian. Ketika saya pelayanan, Saudara, saya perintisan. Walaupun papa saya itu gembala sidang, punya gereja, saya merintis lagi, Bapak Ibu. Amin. Saya merintis lagi. Dan ya tahulah bagaimana kisah-kisah perintisan. Nah, saya mulai dari satu orang jiwa. Saya layani selama 4 bulan, Saudara. 4 bulan kami cuma berdua sama istrinya bertiga. Pemimpin pujiannya saya, pemain gitarnya saya, pengkhotbahnya saya, jalankan kolekte saya. Karena nggak ada pakai kolekte, karena 3 orang doang, tidak perlu pakai kolekte. Tapi di bulan berikutnya itu selama 3 bulan, itu selama 3 bulan begitu saya hadapi, Saudara. Kalau orang berkata, udahlah tinggalkan, oh tidak, masa saya harus mundur? Amin. Karena saya punya prinsip, sekali kulangkahkan akan pak kiri sampai akhir dengan kemenangan yang dari Tuhan. Itu prinsip hidup saya. Jadi ketika saya mulai melangkah, melayani terus di sana. Di bulan keempat Tuhan mulai kirimkan pertambahan menjadi 6 orang, 7 orang. Saya berkata kepada Tuhan di bulan yang ke-6, Tuhan, tangan saya sakit main gitar, saya butuh pemain musik, saya butuh orang yang pandai main gitar. Karena mereka di sana janda-janda semua yang hadir. Cuma 2 yang berkeluarga pada saya. Sudah 3 keluarga, 2 yang berkeluarga, 1 yang janda, begitu, Saudara. Tapi yang hadir di sana cuma 1 bapak-bapak, sama seperti di sini. Di sini banyak sih. Nah, tapi kalau Saudara dikasih Tuhan, itu yang terjadi. Dan Tuhan kirimkan di bulan yang ke-7 seorang pemain musik kita yang sampai hari ini kita pakai untuk pemain musik di sana. Tuhan kirimkan. Alhamdulillah. Dan saya berkata kepada jemaat di sana, kita akan peletakan batu pertama. Kas kami cuma 107.500, Saudara. Ini pendeta gila banget. Ini pendeta gila banget. Nah, tapi Saudara, karena saya punya Tuhan, kehadirannya sebagai dasar pengharapan bagi saya. Amin. Dengan 1.500.000 datang bendahara gereja, Pak, kas kita cuma 1.500.000 Pak. Nah, kita peletakan batu pertama bulan 11. Peletakan itu bisa katakan di bulan 9, Saudara. Kita akan peletakan, yuk kita berdoa. Puasa sampai 7 hari 7 malam. Kalau orang berkata hidup gak? Ini masih hidup kok. Amin. Masih hidup kok. Walaupun waktu berjalan sudah pegang gini. Karena udah oyong-oyong. Hujan turun
Begitulah, saudara. Itu yang terjadi. Terus berpuasa, berdoa terus, saudara. Jadi gimana ini Pak? Kita berikan semua bahan apa yang ada di kita. Kami berikan semua habis duitnya. Tanggal 9 bulan 11 kami lakukan peletakan batu pertama, saudara, dengan tidak ada lagi duit. Hanya sudah diberikan bahan semuanya. Amin. Nah, tapi kami jadikan, saudara. Jadi para pengurus gereja berkata, gimana ini Pak? Duit kita tidak ada, kita tetap lakukan. Tuhan pasti buka jalan. Amin. Tuhan pasti buka jalan di sana. Immanuel selalu beserta dengan kita. Saya katakan, kami kerjakan, saudara. Kami kerjakan. Ya saya kadang punya bangunan untuk bangun gereja tersebut, saudara. Saya kumpul-kumpul, kadang jualan juga untuk saya ambil yang baju-baju apa itu yang 35.000 begitu, saudara. Saya kumpulkan. Nah, saya masukkan ke dalam pembangunan gereja. Ya, namanya juga gembala. Begitulah. Begitulah. Jadi yang mikirkan semua, ya itulah bersama dengan Tuhan. Makanya saudara, gembala itu wajahnya selalu senyum, tapi panah itu ada di punggungnya. Ini suara hati seorang gembala. Amin. Dia tetap tersenyum, tapi panah itu sudah tancap-tancap di punggungnya. Ketika datang jemaat, bagaimana Pak? Ya haleluya. Selalu senyum. Gak tahu Bapak Ibu, di kamarnya air mata bertaburan. Di kamar itu air mata bertaburan. Di sana terus menangis, saudara. Dan selanjutnya, saudara, kami mulai dan pembangunan terus, pembangunan jalan, saudara, jalan. Dan kita sudah punya gedung hari ini. Amin. Kita sudah punya gedung gereja hari ini. Jemaahnya sudah ada 50 jiwa, 60 jiwa yang dari satu orang. Karena aku punya pengharapan. Di dalam Dia aku punya pengharapan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita juga bisa. Saat kita mengalami masa sulit, di dalam Dia kita masih punya pengharapan. Slide berikutnya tolong. Ya, di sini Bapak Ibu Saudara, bagaimana respon yang terjadi kepada bangsa itu? Kita harus belajar di sini, dan supaya kita tidak memiliki respon ini, Bapak Saudara. Amin. Nah, di sini Bapak Saudara, ada 3 respon bangsa Israel ketika menghadapi ketakutan di ayat yang ke-10 sampai 12 tadi. Nah, mereka dikatakan ketakutan yang sangat, Bapak Saudara. Mereka mengalami ketakutan yang sangat. Nah, mereka kehilangan perspektif akan penyertaan Tuhan. Di sini kita harus cermati, ketika kita mengalami rasa takut yang sangat, kita akan kehilangan yang namanya pandangan tentang Tuhan. Karena kita dihantui dengan rasa takut tersebut. Mereka tidak tahu bagaimana penyertaan Tuhan memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka lupa dengan itu. Makanya ketika rasa takut itu terjadi kepada seseorang, dia lupa kalau Tuhan sudah bawa dia sampai ke level itu. Maka di sini saudara, perlu yang namanya tidak takut. Di dalam Alkitab ada 365 kali perkataan jangan takut. Berarti kita ambil ada 1 tahun itu 365 hari. 1 hari kita harus ditekankan jangan. Katakan kiri kananmu jangan. Kebanyakan kita terlalu takut Bapak Saudara dengan badai. Aduh bagaimana tahun ini, aku belum nikah, jodohku belum ada. Aduh bagaimana, jangan takut tentang usiamu 30 tahun belum menikah Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Aduh bagaimana ekonomiku sulit hari ini, bagaimana tahun depannya. Jangan takut, andalkan Tuhan saja. Karena bangsa Israel terlalu sangat takut sehingga apa? Mereka tidak melihat penyertaan Tuhan di dalam hidup mereka. Sehingga apa yang terjadi? Yang kedua, menyalahkan pemimpin, menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa Engkau memberikan persoalan ini kepadaku? Aku setia, aku tetap melayanimu. Bapak Saudara, bukan berarti Engkau melayani Tuhan dengan setia, hidupmu tanpa masalah. Bukan berarti ketika Engkau melayani Tuhan dengan sangat-sangat luar biasa, hidupmu tanpa masalah. Ingat, seorang gembala juga punya masalah dan selalu dipikul di dalam punggungnya, Saudara. Amin. Amin. Nah, di sini
Karena mereka gagal seleksi, saudara. Amin. Mereka gagal seleksi di tengah jalan, tumbang di tanah, di padang gurun semuanya. Karena terlalu banyak menyalahkan situasi, menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan. Maka dengan itu terima semua sebagai anugerah. Ada lagu berkata, semua yang terjadi di dalam hidupku letak atas seizin-Mu, Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku. Kata-katanya Bapak Saudara, apa yang Tuhan perbuat di dalam hidup kita, ku terima semua sebagai anugerah. Sakit penyakit, ku terima semua sebagai anugerah. Keadaanmu yang saat ini mungkin sulit, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Ku bersyukur Tuhan, karena Tuhan ini tuntut bersyukurlah dalam segala hal. Haleluya, haleluya. Maka dengan itu saudara, saat kita berani mengucap syukur dengan semua keadaan kita, kita tidak akan pernah memiliki pandangan perspektif untuk menyalahkan pemimpin, untuk menyalahkan Tuhan, untuk menyalahkan situasi. Karena kita sudah merdeka. Amin. Merdeka. Yang kedua, saudara, mereka mudah menyerah. Yang ketiga ya, mereka mudah menyerah. Mereka lebih memiliki menjadi budak, Bapak Saudara, daripada menghadapi tantangan bersama Tuhan. Mereka tidak berani melangkah ke dalam dimensi yang baru. Mereka selalu berangkat melihat kepada belakang, Bapak Saudara. Kalau kami di Mesir kami bisa ini, kalau kami di Mesir kami bisa ini. Mental budak yang mereka miliki, Bapak Ibu Saudara. Maka dengan itu, Saudara, jangan memiliki sikap yang mudah menyerah. Ketika saya pelayan, orang berkata, sayang kau pelayan di sana. Tidak ada pertumbuhan selama 3 bulan, 4 bulan tersebut. Tapi saya tidak mudah menyerah. Apa yang kumulai akan kuakhiri sampai akhir dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Amin. Amin. Jangan mundur di tengah jalan, Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah mundur untuk menyelamatkan kita. Dimulai dari penangkapannya di Taman Getsemane, kemudian dibawa kepada pengadilan, dia dipukuli, dia dikata-katai dengan kata-kata hina. Kemudian apa yang terjadi, Bapak Saudara? Dia diadili dengan cambukan. Cambukan itu bukan cambukan yang enak, Bapak Saudara. Ketika dicambuk itu akan mengupas kulit-kulitnya. Dan itu Tuhan tidak mundur, Bapak Saudara. Hanya karena apa? Keselamatan untuk kita terima, keselamatan untuk kita alami. Tuhan tidak mudah menyerah dengan itu. Bukan hanya itu, dengan tubuh yang tercabik-cabik, dia berjalan sampai kepada Bukit Golgota yang disebut dengan Via Dolorosa. Perjalanan penuh dengan rasa sakit, tubuh yang terkoyak-koyak dengan beban salib yang sangat berat. Dia harus pikul menaiki Bukit Golgota. Dia tidak mudah menyerah. Tapi satu kata-kata yang sangat menghancurkan saya pada saat itu, saudara. Aku sudah membuat sesuatu yang baru. Amin. Amin. Sesuatu yang baru Tuhan kerjakan untuk kita. Apa yang baru itu? Keselamatan buat manusia. Amin. Keselamatan buat manusia. Masa kita yang sudah diperjuangkan hanya menyerah dengan satu keadaan yang tidak baik-baik saja? Masa kita sebagai manusia yang sudah dikorbankan dirinya hanya untuk kita, menyerah hanya karena ekonomi kita ambruk, menyerah hanya karena keadaan kita tidak baik-baik saja? Sungguh keterlaluan kitanya. Amin. Amin. Sungguh keterlaluan jika cinta yang diberikan kita tidak balas, saudara. Natal telah berlalu. Itu berbicara tentang cinta Tuhan. Cinta Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia turun, Bapak Ibu. Dia turun dari singgasananya, menghancurkan yang namanya kedaulatannya sebagai Allah, menderita dan merendah sebagai manusia. Hanya untuk siapa? Bapak, Ibu, dan saya.
Di dalam Yesaya berkata, dia yang harusnya, kita yang harusnya mati oleh karena pelanggaran, tapi dia ambil alih. Ini cinta yang Tuhan berikan. Masa kita harus mudah menyerah dengan keadaan yang tidak baik-baik? Maka dengan itu saudara, jangan ambil sikap yang seperti ini. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap Tuhan Yesus baik. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidup, tetap katakan Yesus baik. Walaupun dompetmu hari ini kosong, tetap katakan Yesus baik. Haleluya. Walaupun engkau hari ini cuma makan nasi doang, tetap katakan Yesus baik. Walaupun ketika kau pulang dari sini tiba-tiba ada hujan di tengah jalan dan kau basah, tetap katakan haleluya. Walaupun ketika kau sampai di rumah, saudara, dan kau mendapati anakmu atau suamimu yang hanya tidur dan hanya lain-lain, tetap katakan haleluya. Jadi ini saudara, jangan salahkan. Aduh Tuhan, aku sudah layani Tuhan tadi, kok Tuhan berikan yang begini, tiba-tiba hujan di tengah jalan. Aduh, tetap katakan Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, yang kedua saudara, meresponi dengan iman bahwa Allah menyertai. Nah, Musa memberi, ya slide berikutnya. Musa memberi instruksi yang berlawanan dengan insting manusia. Dikatakan yang pertama bagi saudara, jangan takut. Kenapa? Ketakutan meruntuhkan iman seseorang, benar atau tidak? Karena kita terlalu takut, kita tidak punya iman lagi. Nah, saat menghadapi badai, ketakutan membuat orang tidak mampu melangkah, Bapak Ibu. Ketakutan. Saya pernah kalau di Aceh, Bapak Saudara, saya sudah dihujat, Bapak Saudara. Di TikTok saya itu banyak haters saya. Amin. Saya punya banyak haters, tapi saya percaya di balik banyaknya haters ada followers yang juga mendukung. Haleluya. Kalau di TikTok saya itu dikatakan pantau kafir ini, haleluya, dipantau pun tidak apa-apa. Pakai drone juga tidak apa-apa. Haleluya. Nah, tunjukkan di mana Acehmu, kami ingin selesaikan kamu. Tidak apa-apa. Saya katakan saya di Aceh Tenggara. Saya katakan saudara, saya dihujat banyak di sana saudara. Tapi itu tidak menghalangi karena saya penginjilan di pedalaman. Saya masuk ke penginjilan pedalaman. Bukan di TikTok itu pelayanan pedalaman itu tampil diri saya saudara. Amin. Atau Pastor Yosono. Saya itu khusus untuk pelayanan di pedalaman. Khusus untuk pelayanan di pedalaman. Jadi orang-orang pada mengincar saya di Aceh. Gak apa-apa lah. Gak apa-apa. Karena kita membanggakan itu Tuhan. Amin. Jangan pernah takut dengan itu. Haleluya. Sampai sekarang masih hidup kok. Sampai sekarang masih hidup, masih aman. Kalau persoalan nanti ya nantilah. Karena hidup bagi Kristus mati adalah keuntungan. Haleluya. Haleluya. Saya kerjakan terus saudara. Jadi jangan ada rasa takut. Jangan takut dengan apapun yang terjadi depan. Dengan badai yang ada terjadi. Apa yang terjadi itu pada bangsa itu saudara? Mereka terlalu takut. Maka Musa katakan jangan takut. Yesus berkata juga di dalam 365 kali, jangan takut menghadapi hidup. Amin. Jangan takut. Kemudian kalau saudara dikatakan kemudian berdirilah teguh. Di dalam setiap penderianmu, kehidupanmu, kau harus berdiri kuat. Amin. Tetap kokoh dan tidak goyah dalam menghadapi badai dan persoalan kehidupan. Di dalam 1 Korintus 16 ayat 13 dikatakan, ayo kita baca salah seorang. Satu Korintus 16 ayat 13. Berjagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Puji Tuhan. Perkataan tentang sebagai seorang laki-laki ini adalah tentang petarung, Bapak Ibu Saudara. Amin. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai seorang petarung dan tetap kuat. Amin. Seorang prajurit itu tidak mudah menyerah, Bapak Ibu. Seorang prajurit itu tidak pernah memiliki sikap, aduh,
bomnya terlalu besar, musuhnya terlalu besar, saya harus mundur. Tidak. Tapi Bapak Ibu Saudara, seorang prajurit di dalam Timotius berkata, milikilah sikap seorang prajurit yang hanya untuk menyenangkan tuannya saja. Siapa Tuhan kita? Bapak Yesus, Bapak Saudara. Nah, bagaimana supaya menyenangkan dia? Yaitu harus teguh di dalam iman kita. Badai pun datang, Bapak Saudara, nikmati. Ku kan terbang tinggi badai. Saudara, Raja Wali itu salah satu hewan atau burung yang sangat-sangat luar biasa saya katakan. Karena di atas badai dia menari-nari, Bapak Ibu. Masa kita di atas badai menangis-menangis atau berlindungi nasib. Aduh, badai kita merah. Aduh, haleluya. Ada orang saya orang Batak, jadi saya akan berbicara tentang orang Batak dulu. Nah, kalau di dalam daerah saya, Bapak Saudara, di daerah saya ya, di sini nggak ada. Kenapa nggak gereja ini? Itulah sakit kepala aku tiba-tiba. Kalau bahasa Bataknya itu mangok taki katanya. Ada di sini orang Batak, ada tuh. Berapa orang di sini orang Batak? Oh banyak juga, ada juga. Nah, baru satu ke jemaah yang sebagian, satu lagi, kenapa nggak gereja Pinang asam lambung naik? Kenapa nggak gereja hujan? Haleluya, punya alasan. Tiba-tiba Bapak Gembala berkata, siapa yang gereja dikasih 1 juta, mau banjir bandang pun dia akan renang. Mau hujan bagaimanapun kerasnya dia akan tempur. Betul. Haleluya. Karena apa? Bodrek cuma 1.000. Bodrek cuma 1.000. Kalau 1 juta berarti ada sisa berapa? Masih untung. Masih untung toh. Nah, ini Saudara, bagaimana bersikap teguh begini? Oh tidak. Maka saya katakan, misalnya Saudara, kalau sikap seperti itu harus betul. Di sini tidak ada. Kan di sini selalu setia melayani. Haleluya. Haleluya. Kalaupun ada betul. Haleluya. Nah, Saudara, kemudian yang ketiga dikatakan, lihat keselamatan yang dari Tuhan. Menyadari dan menerima bahwa pembebasan akan kita terima dari Yesus dengan cuma-cuma. Di dalam Lukas 2 ayat 30 itu dikatakan, Saudara, kalau pembebasan itu kepada manusia itu diberikan dengan cuma-cuma. Amin. Amin. Kita harus sadari ini. Dan bangsa itu ditekankan, lihat kalau Tuhan sudah selamatkan dan keluarkan engkau dari tanah Mesir, hari ini dia pimpin engkau juga. Amin. Hari ini dia akan bawa engkau sampai ke tanah Kanaan. Bapak Saudara, jangan lihat badai dulu, tapi lihat sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Itu yang harus kita lihat. Jangan lihat dulu badainya, karena sampai detik ini Amin. Haleluya. 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 Jadi Bapak Saudara, kemudian Bapak Saudara, Tuhan yang akan berperang untuk kita. Tuhan sendiri yang akan ambil andil untuk kita. Kalau kita terlalu depresi dengan hidup, yang ada kita akan drop, Bapak Saudara. Saya buat suatu kalkulasi begini, Bapak Saudara. Di dunia itu, di Indonesia itu lebih banyak orang mati itu karena stroke, Bapak Ibu. Tidak, ya, karena stroke. Nah, lebih banyak stroke itu terjadi karena apa? Pikiran. Terlalu depresi, Bapak Ibu. Terlalu depresi sehingga stroke. Habis itu lewat karena tidak mengandalkan Tuhan. Coba kalau kita sadar dengan itu, Tuhan yang akan berperang. Aku cukup duduk, diam dalam arti berdoa, Bapak Ibu. Amin. Aku cukup untuk berdoa saja. Maka tidak akan mungkin kita stroke. Tidak akan mungkin mengalami rasa stroke karena pikiran. Nah, Tuhan yang akan secara aktif membela kita dan selalu hadir untuk membebaskan kita. Katakan kiri kanan, Dia akan bebaskan engkau.
Nah, dari semua masalah problema yang kita hadapi, dalam apapun yang terjadi, dia akan ambil andil setiap masalah kita, karena kita ambil sikap berdiam, dalam arti berdoa. Lagu yang tadi itu salah satu lagu favorit saya. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Perlu kita terhubung, melekat di hati Tuhan dengan sikap yaitu duduk berdoa di hadapannya. Karena di sana kita temukan ketenangan. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang akan berdaulat di dalam hidup kita. Amin. Dituntun kita, saudara, sampai kepada kemenangan itu. Enggak lagi stroke. Di sini katakan ada 131 kasus tentang kematian akibat stroke ini, saudara. Kemudian ada di jantung. Jantung juga. 95 kasus. Ada di diabetes 45 kasus. Ada TBC 34 kasus. Semua itu karena apa? Semua pikiran. Amin. Amin. Saya sumpah saudara, diabetes terjadi apa? Karena terlalu banyak mikir, malamnya nggak bisa tidur. Haleluya. Sehingga apa? Ternyata bukan cuma pola makan, sering berpikir di malam hari juga menimbulkan diabetes, Bapak Ibu. Amin. Amin. Dan pemompaan jantung tidak baik lagi. Sedikit-sedikit saya belajar kedokteran ya. Pompa jantung tidak baik lagi, sehingga apa terjadi? Banyak orang juga mati karena jantung. Dan semua ini, saudara, dari pikiran. Jadi jagalah pikiran kita, kuasai dengan kuasa Tuhan, supaya apa? Kita ciptakan penderitaan untuk diri kita sendiri sebenarnya. Amin. Kita ciptakan penderitaan untuk diri kita. Tapi kalau kita undang Tuhan hadir, melekat di dalam Tuhan, terhubung dengan Dia, ini semua hilang. Karena kita akan, ibu ini walaupun tak punya uang tetap happy. Ya, jalan serta Yesus. Apa lagi? Lagu itu ya, jalan dalam. Harus bahagia. Gak ada jalan serta Yesus itu mukanya cemberut dong. Gak ada. Walaupun di dompetnya tinggal 2.000, setidaknya masih ada. Amin. Buka dompet 2.000. Haleluya, Yesus baik. Setidaknya masih bisa beli bakwan. Amin. Kalaupun kosong, saudara, haleluya, masih ada dompet. Amin. Jadi tetap bahagia. Sehingga hati yang gembira adalah obat. Karena semua kita berikan kepada Dia. Dia yang berperang, kita duduk diam saja. Haleluya. Amin.